Yo, halo guys, balik lagi sama gue channel Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan seputaran Bitcoin, kemudian COTI dan ZIL ya. Jadi itu yang paling banyak di request ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi ini pergerakan Bitcoinnya melanjutkan analisa yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi dia ini memang struggling di MA50 time frame 4 jamnya ya. Kita lihat untuk hourly-nya ya. Kemudian dia sempat nge-break ya teman-teman ya, up sampai kisaran 61.700 dolar ya, itu OTW ke kisaran 62.000 dolar resistannya terdekat. Kemudian dia langsung reject ya. Di sini kita bisa lihat ya, tekanan dari si sellernya masih cukup strong sekali teman-teman ya, dan dia hit lagi ke kisaran 60.000 dolar untuk support Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi memang seperti yang kemarin saya sudah sampaikan ya, kalaupun dia tidak mampu bertahan ya, setidaknya di atas manteng gitu ya, bertahan di atas 62, kemudian next lagi bertahan di atas 64.000 dolar ya, itu masih belum baik untuk Bitcoin. Belum baik gimana? Masih potensi turun lah intinya seperti itu ya. Jadi skenario terburuknya masih sama seperti kemarin, masuk ke kisaran 56.000 dolar teman-teman ya. Nih tuh. Wow tuh ya. Wow. Kalian lihat nih ya. Lagi saya record nih guys, gila kenceng banget coy. Turunnya barusan ya, kenceng banget tuh, langsung dibeli sama orang nih. Tuh turun lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dia akan meretest terlebih dahulu ya, garis kuning ini yang sebelumnya di resisten dari falling wedge pattern ya, atau di sekitar-sekitar ya, kalau posisi sekarang 59.400-an dolar lah, sekitar itu teman-teman ya, di garis warna kuning ini ya. Kalau misalkan lebih bawahnya lagi di kisaran 58.000 dolar ya teman-teman ya, dan lebih bawahnya lagi itu di kisaran-kisaran 56.000 dolar untuk si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Wah tuh next candle-nya kalian bisa lihat tuh ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk si Bitcoin ya. Jadi saya kemarin itu sudah update potensi terburuk si Bitcoin. Kenapa? Karena memang kalau menurut pandangan saya ini ya, tekanan dari si sellernya itu masih lumayan kuat ya, masih memegang kontrol. Jadi belum bisa expect Bitcoin langsung rebound kencang, terbang dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi selalu persiapkan skenario terburuknya gitu ya, bukannya saya nakut-nakutin gitu ya. Tapi kalau misalkan pun kalian ngerasa saya cuma nyebar ketakutan, ya jangan dipercaya gitu ya teman-teman ya. Tapi inilah faktanya ya. Jadi kemarin sudah saya infokan, walaupun dia sudah breakout, ini belum benar-benar konfirmasi. Kenapa? Karena dia langsung ke reject nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat langsung ke reject ya. Selling pressure-nya masih cukup kencang ya teman-teman di sini. Tuh. Dia baru breakout langsung breakdown kembali gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini sekilas untuk pergerakan Bitcoinnya ya. Tetap waspada ya untuk skenario terburuknya. Next lagi kita bahas untuk Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance masih di sini-sini aja ya, bertahan di atas 43,99 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun dia drop, next target ke kisaran 42,7. Jadi ini lumayan bagus lah untuk altcoin ya. Kalau misalkan Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin itu terus mengalami pelemahan, tapi Bitcoinnya ya kita berharap sih sideway aja lah teman-teman ya. Harganya manteng di situ-situ aja. Saya bahas untuk pergerakan Bitcoin ya di Indodax ya teman-teman ya. Jadi ini dailynya dia masih berpotensi untuk dimana terdekat ya, retest di EMA21 atau garis warna biru ini teman-teman. Nah di sini ya, atau di sekitar berapa bro? Di sekitar 845 juta itu terdekatnya ya. Dan next lagi bawahnya di sekitar berapa lah, 798 sampai 800 jutaan teman-teman di garis warna biru ini ya. Dan next lagi bawahnya itu di sekitar 758 sampai 760 jutaan teman-teman ya. Jadi ini ada dua target. Saya sama aja untuk video kemarin ya teman-teman di sini. Oke, ini saya tebelin dulu, gedein ya. Kemudian di sini ya. Oke. Dan satu lagi ini teman-teman, 3 target untuk penurunan si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya, sebelum dia melakukan rebound kembali ya, melakukan istilahnya kenaikan lagi lah gitu, yang ngepam lagi untuk Neo ATH. Oke teman-teman ya. Jadi sekilas saja untuk Bitcoinnya. Kemudian kita bahas untuk COTI, Sari COTI ya, lagi event ya. Nah ini lagi turun juga nih teman-teman ya. Dan time frame daily-nya juga dia sudah masuk area overbought ya teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk time frame daily-nya dia membentuk seperti double top. Nah ini cukup berbahaya teman-teman. Ini adalah area neckline-nya dia ya, neckline dari double topnya si COTI. Itu kisaran 6.900-an ya teman-teman ya. Jadi dia berpeluang kemana? Dia berpeluang untuk drop ke sini dulu, ke area neckline-nya ya. Ya jadi kalau misalkan pun di area neckline ini dia tidak mampu bertahan, OTW kemana dia ya teman-teman ya. OTW bisa-bisa ke area sini teman-teman. Itu kisaran
4.900 dan lebih dalam lagi kisaran 4.080 rupiah, yaitu di retracement 0,5 dan retracement 0,382. Jadi ini next 2 target untuk si Coty. Kalau misalkan pun di area neckline-nya ini di retracement 0,786 dia nggak mampu bertahan ya, dia drop sampai sini lanjut mengalami penurunan kembali gitu ya. Tapi kalau misalkan pun di area neckline-nya dia mampu bertahan, soalnya sudah kita lihat ya beberapa kali dia mampu bertahan di area neckline-nya nih. Ya berarti kita bisa confirm dia punya tahanan yang lumayan kuat lah ya untuk terdekat dan jangka pendeknya untuk si Coty ini sendiri teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Jadi udah saya infokan beberapa area support bawahnya dari si Coty. Ya tapi kalau misalkan pun next targetnya di berapa ya? Kalau saya tarik Fibo ya, time frame daily-nya aja teman-teman ya untuk garis besarnya. Saya ambil dari swing low-nya di sini ya teman-teman ya. Di sini saya ambil swing low-nya. Itu kisaran 1.300-an dan swing high-nya saya ambil di sini. Ya di sekitaran 8.500 ya. Jadi kalau misalkan pun dia udah drop ya, retest dulu kemudian up gitu teman-teman ya. Next target di berapa gitu kan? Ya pasti di ATH sebelumnya di kisaran 9.600. Ya next lagi di sini retracement 1,6 atau sekitaran 12.900. Yaitu kisaran targetnya loh teman-teman ya. Next lagi di retracement 2,6 atau sekitaran 20 ribuan. Ya 20.000 sampai 20.100 lah teman-teman ya. Jadi ini menjadi next target untuk si Coty. Tapi memang kondisi sekarang dia sebaiknya konsolidasi terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan kenaikannya teman-teman ya, atau melanjutkan rally-nya. Ya kalau misalkan kita lihat pun ya di sini teman-teman ya, seperti dia rally ya, kemudian drop dulu konsolidasi, kemudian rally lagi, drop dulu konsolidasi ya teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita lihat si Coty ini ya, mampu bertahan di proses konsolidasinya sebelum up lagi membentuk new ATH kembali ya untuk si Coty ya. Jadi itu untuk sekilas dari si pergerakan Coty. Next saya mau bahas ZIL ya. Jadi ZIL ini banyak juga yang komen ZIL gimana, ZIL gimana. Oke, saya langsung tarik aja garis trendline ini ya, ini teman-teman, time frame daily-nya. Ya di garis warna biru ini ya beberapa kali dia kena touch ya teman-teman ya. Ini beberapa kali kena touch. Ya dan terakhirnya dia kena juga di kisaran 1750-an sekian ya teman-teman ya. Jadi bisa kita konfirmasi ini adalah trendline resisten yang cukup kuat untuk si ZIL ini sendiri ya, time frame daily loh teman-teman ya. Kemudian kita coba tarik untuk supportnya ya. Oke, ini adalah support dari si Coty ini sendiri. Ya jadi terdekat dia pasti retest ke area berapa di sini? Ya 1418. Ya di situ ada EMA21 dan 34-nya. Kalau drop lebih dalam di area support ini ya trendline-nya atau sekitaran 1250 untuk si Coty ya teman-teman. Jadi area ini ketika dia drop dan retest ya teman-teman ya, konsolidasi dan retest di area ini adalah area penentuan apakah dia breakdown ya atau dia balik lagi mantul teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau dia breakdown pun di area berapa nih kira-kira? Ya di area sini teman-teman ya, di sekitar ini kisaran 940-an dan lebih bawahnya lagi kisaran 750 untuk target penurunan si Coty ya jika dia breakdown ya untuk supportnya ya. Tapi kalau misalkan pun dia mantul nih teman-teman ya, dia mantul setelah pullback di area ini ya, di sini ya di kisaran 1250-an dia mantul ke kisaran berapa? Next target di sini 1600-an teman-teman ya. Di area ini adalah area resisten kalau misalkan kita beracuan dengan garis trendline dari Zilika ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pun dia mampu breakout nih, next target di kisaran berapa di sini? Kita bisa lihat ya di sini ya teman-teman ya. Itu 1900-an ya untuk si ZIL ini sendiri ya. Kemudian next lagi di kisaran berapa di sini? 2200 teman-teman ya. Dan next lagi di kisaran berapa di sini? Ya kisaran 2890-an teman-teman ya. Jadi ini beberapa target atau resisten untuk si ZIL ini sendiri ya, atau lebih bawahnya lagi di sini ya teman-teman ya. Di bawahnya 2800-an berapa tuh bro di sini? Nah, kisaran ini teman-teman 2600 lah ya, kisaran 2600 teman-teman ya. Jadi ini untuk beberapa target untuk si Zilika ya. Kalau misalkan dia udah break ya, mampu break, mungkin konsolidasi baru up lagi gitu ya teman-teman ya. Dan tertingginya masih di kisaran 3900-an yaitu ATH sebelumnya si ZIL ya. Jadi itu sekilas teman-teman video yang bisa saya infokan. Kalian bisa dior kembali, analisa kembali ya. Nah, semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk pembahasan Bitcoin, kemudian ZIL ya, dan juga Coty ya teman-teman ya. Jadi itu semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.